Pernahkah kalian merasakan tatapan serigala di tengah kegelapan abadi? Predator itu terus mengintai. Netra laparnya menelusuri tiap jengkal kulitmu, siap mencabik-cabik hingga hancur berkeping-keping. Sebenarnya siapa kau? Lepaskan aku, seorang CEO yang kehilangan akal akibat obat terlarang menindihnya dengan brutal, hingga napasnya nyaris terhenti. Tiba-tiba, memori kelam 5 tahun lalu itu buyar. Arya N, sang peretas legendaris, kini berdiri tegak di puncak gedung, terpaku dalam lamunan. Suara mungil menggema dari penyuara telinganya. Ibu, dengar aku? Arya memijat pelipisnya perlahan. Mengapa mendadak, kejadian terkutuk itu terlintas lagi? Aku mendengarmu, semua persiapan di sini sudah beres. Bagaimana denganmu, permata Aurora malam ini? Adalah peninggalan nenek yang harus kita rebut kembali. Aku siap berburu harta karun. Pintar, tetaplah pada rencana semula. Wah, pembukaan yang sangat epik. Mari kita lihat apakah ini drama penuh aksi atau komedi. Di aula pelelangan. Terima kasih kepada tamu kehormatan yang hadir dalam acara bergengsi persembahan grup Kwan ini. Dan sekarang, tanpa menunda lagi, inilah bintang utama kita, Permata Aurora. Sontak, Arya memberikan instruksi tegas. Sekarang waktunya. Sang putra yang sigap langsung mematikan saklar utama hingga seluruh ruangan seketika tenggelam dalam kegelapan total. Apa yang terjadi? Kenapa lampunya mati? Aku bahkan belum melihat permatanya. Hadirin sekalian harap tetap tenang. Genset cadangan segera menyala. Petugas kami sedang memeriksa kerusakannya. Sesaat kemudian, cahaya kembali benderang. Namun permata Aurora telah raib dari panggung. Cepat panggil polisi. Hartanya hilang. Ternyata Arya sudah berhasil mengamankannya. Kerja bagus, sayang. Kau tahu langkah selanjutnya, bukan? Blokir semua akses pintu keluar sekarang juga. Jangan biarkan satu pun orang mencurigakan lolos. Puding membalas lewat radio, ibu keluar saja santai lewat lobi utama. Tenang saja, aku menunggumu di dekat skuter listrik kerenku. Kalau terpojok, bilang saja engkau terpisah dariku. Aku akan meminta satpam mengantarku ke kantor polisi. Lalu kau tinggal menjemputku di sana nanti. Arya memuji kecerdikan putranya. Ayo gerak. Puding sangat bersemangat, tak menyangka perburuan ini akan semudah membalik telapak tangan. Saatnya pulang dan bertemu ibu. Namun ketika ia sedang asyik bersenandung, sebuah suara berat mengejutkannya dari belakang. Hei Boka, sedang apa kau di ruang panel? Ia berbalik dan melihat sosok pria berwibawa dengan aura penguasa. Gawat, tertangkap. Tapi tunggu, kenapa paman ini sangat mirip denganku? Asisten CEO itu berlari mendekat, Tuan muda, akhirnya kami menemukanmu. Tuan Kwan mencarimu kemana-mana. Kalau tidak ketemu, dia hampir saja meratakan seluruh hotel ini dengan tanah. Cepatlah kembali bersamanya. Puding melongo kebingungan. Hah? Tuan muda siapa? Tuan Kwan memanggil dingin Liam ke sini. Siapa itu Liam? Namaku Puding, dan aku bukan anjing penurut yang akan datang begitu saja saat kau panggil. Baru saja membatin begitu, kakinya malah refleks berlari sambil berteriak kencang. Ayah! Bagaikan anak anjing yang malang dengan mata berkaca-kaca, Puding mulai bersandiwara. Ayah, aku tidak sengaja mematikan listriknya. Maafkan aku salah. Ia teringat petua ibunya, bahwa dalam situasi genting dan sangat mendesak, kau harus tahu siapa orang terkuat untuk dijadikan tameng. Dan paman ini terlihat seperti bos paling berkuasa di sini. Karena dia mengira aku putranya, mari kita ikuti permainannya. Sang asisten memohon Tuan Kwan, ini hanya masalah sepele. Dia masih kecil, tolong jangan marahi dia. Tuan Kwan justru menggendong Puding dengan tenang. Lain kali, biarkan pengawal yang membereskan kekacauan seperti ini. Kau tak perlu mengotori tanganmu sendiri, paham? Baik, ayah. Asisten itu terpaku, benar-benar syok. Jadi itu yang dia khawatirkan? Tuan Kwan memang punya cara unik mendidik anak. Membuat kekacauan itu boleh, asalkan bukan tanganmu yang melakukannya. Guru yang gila, murid yang jauh lebih gila. Tiba-tiba, seorang staf datang terengah-engah. Tuan Kwan gawat, permata Aurora dalam lelang tadi telah hilang dicuri. Sementara itu di atap, Arya merayakan keberhasilannya. Gila, ini luar biasa. Kenapa aksi pencurian ini terasa sekeren? Menegakkan keadilan? Haha, semua berjalan mulus. Kamera pengawas sudah kuretas. Mereka takkan pernah bisa melacak jejak kita. Saat ia sedang kegirangan, sebuah suara memanggilnya. Hei, apa aku ketahuan? Ia berbalik dengan wajah panik. Liam bertanya, dari mana kau muncul? Apa kau hantu? Arya melihat Boka itu, dan mengiranya sebagai putranya. Puding, kenapa dia tidak sesuai rencana? Mengapa dia bertindak seenaknya sendiri? Hei Boka kecil, sedang apa kau di sini? Ini ibu. Muncul tiba-tiba seperti hantu, kau membuatku jantungan saja tahu tidak. Harusnya kau keluar lewat pintu utama. Apa kau mengkhawatirkanku? Oh, putraku memang sangat cerdas dan menggemaskan. Ibu bisa mengatasi segalanya. Bagaimana kalau kau terpeleset saat berlari kencang menuju puncak gedung ini tadi? Liam kebingungan. Ibu?
Mungkinkah wanita ini adalah orang yang dijodohkan nenek untuk ayahku tersayang? Wajahnya tampak seperti tipe wanita penggoda yang suka menyelinap ke kamar pria asing, lalu dikampakkan begitu saja. Hankurkan keluarga, kuasai teknik rahasia, lalu tuntaskan dendam membara. Akhirnya pembalasan itu pun sempurna. Borong paket lengkap, cinta, karir, dan anak gemoy. Selera nenek memang beda dari yang lain. Sirine polisi makin memekakkan telinga. Kepung area, periksa tiap sudut. Area panik bukan main. Gawat. Aparat sudah mengepung. Waktunya cabut sayang. Kok tiba-tiba diam? Apa kamu ketakutan? Tenang saja, Mami ada di sini. Dia mengecup pipinya sekilas. Oke jagoan, pegangan yang kuat ya. Liam cuman melongo bingung. Sekejap mata mereka meluncur di seutas tali. Kabur dari TKP. Tahan puding. Liam masih syok, beraninya wanita ini menciumku. Lancang sekali, tapi rasanya tidak buruk juga. Saat melungkur keren, talinya mulai menegang hebat. Aduh, beban si gembel di luar perkiraan, kelebihan muatan. Tiba-tiba, tali itu putus dengan dentuman keras. Mampus kita. Liam langsung menghitung cepat rumus gravitasi dan sudut benturan yang akan terjadi. Peluang cedera 100%, polisi bugar pasti akan sampai ke lokasi ini dalam 2 menit. Kemungkinan wanita ini bisa memanggil ambulans tepat waktu, hampir 0%. Detik itu, Arya memutar tubuhnya demi melindungi Liam dari ledakan pecahan kaca jendela. Hah? Apa-apaan ini? Melihatnya terkapar sambil terbatuk, Liam bertanya dengan sangat cemas. Hei, kamu tidak apa-apa? Mami aman sayang, jangan takut. Liam langsung memeriksa kondisinya dengan teliti. Tidak bisa cuma istirahat. Kamu pikir bisa bohongi anak kecil sepertiku? Manusia harus tahu batasannya. Jangan lakukan hal berbahaya kalau tidak punya skill. Hah? Sejak kapan anakku jadi sejenius ini? Serius, Mami oke kok, Liam membatin. Wanita ini polos sekali. Penasaran reaksinya jika tahu anak aslinya hilang. Baiklah, aku pura-pura jadi anaknya sementara saja, hanya demi menghiburnya. Bukan berarti aku suka ya. Liam menggenggam tangannya, ayo pulang. Sementara itu, puding asli dibawa ke rumah CEO Kwan. Wah, makanan enak berlimpah di mana-mana. Kalau bisa ku bawa pulang buat Mommy, dia pasti girang. CEO Kwan berujar, kalau suka, Koki akan memasaknya setiap hari untukmu. Tiba-tiba asisten melapor bos. Sistem lelang kena hack total, bahkan kamera pengawas pun lumpuh. Kita berhadapan dengan pro. Jejaknya bersih tanpa sisa sedikit pun. Jadi kalian bahkan tidak tahu pelakunya pria atau wanita? Benar bos, mohon maaf. Puding bersorak dalam hati. Mamiku memang jenius, aku harus cari cara untuk kabur. Dan kembali padanya. Tapi pria ini CEO kelas dunia yang menguasai. Nadi ekonomi kota Viridian, miliarder idaman yang diperebutkan ribuan gadis untuk dinikahi. Raja dunia bisnis, om ini tampan dan kaya raya. Aku harus menjebaknya jadi suami Mami. Tak lama, Caden merenung di bawah pankuran air soal permata Aurora dan hacker tanpa jejak. Apa hubungannya? Permata itu didapat kebetulan. Usai mandi, dia melihat anaknya asyik main laptop. Kenapa dia tidak cari perhatian atau menggeledah kamarku? Kesambet apa dia hari ini? Ternyata puding lagi pantau saham. Asik. Saham ini menjanjikan. Kalon papa sudah dapat. Sekarang waktunya cari cuan buat Mami. Harta dia, harta kita. Tiba-tiba Caden bertanya, Liam, lagi apa kamu? Puding melonjak kaget, pipinya menggembung ketakutan. Lagi bantu cek saham, Pak. Bukannya kamu tidak paham soal saham? Aku mulai tertarik. Anak-anak harus banyak belajar, kan? Ukap Puding sambil memasang wajah sok polos. Caden mendesah, lalu menggendong anaknya ke kamar. Baiklah, cukup. Sekarang tidur. Fiah, jantung Puding rasanya mau copot. Nyaris saja. Aku harus segera kembali ke Mami. Caden kembali ke kamar dan menelpon asistennya. Pak Tran, jadwalkan tes DNA besok. Cek ulang semua rekaman CCTV saat Liam terlihat, dan periksa orang-orang kita juga. Dia memijat pangkal hidungnya. Apa aku terlalu lelah? Masa aku salah mengenali anak sendiri? Di apartemen Arya, penglihatannya pun tak kalah kacau. Puding sayang, nonton TV dulu ya selagi Mami masak besar. Liam duduk tegak penuh wibawa. Tentu saja, Arya tiba-tiba merasa ada yang ganjil. Dia mulai memperhatikan pakaian anaknya. Ini kan setelan jas Italia custom yang sangat langka. Liam, kok bajumu berubah? Con đã trao đổi với một đứa trẻ khác tại sảnh đấu giá rồi. Liam đáp đầy lãnh đạm. Giờ mẹ mới nhận ra thì chẳng phải quá trễ sao? Dù con có biến thành ai, chắc mẹ cũng chẳng phát hiện ra. Cậu nhóc mỉa mai, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Pudding của mẹ là báu vật độc nhất vô nhị trên đời. Arya khẳng định chắc nịch. Chỉ cần một cái liếc mắt, mẹ sẽ biết ngay đó là con. Mẹ chẳng hề màng đến bộ cánh lạ lẫm kia. Bởi tâm trí mẹ lúc này chỉ tràn ngập hình bóng cục cưng mà thôi. Ngồi ngoan nhé, mẹ sẽ chiêu đãi con một đại tiệc thịnh soạn. Liam chỉ biết thở dài, lẳng lặng nhìn viên kim cương khổng lồ.
Nhìn căn phòng bừa bộn quanh chiếc tivi, cậu nhóc khẽ cau mày. Ngay sau đó, Arya xuất hiện với 2 bát mì tôm nóng hổi. Sao lại ủ rũ thế con yêu? Thấy mẹ hỏi, Liam thản nhiên đáp. Thì ra, trải nghiệm cuộc sống nghèo khó là thế này đây. 2 chữ nghèo khổ giáng xuống đầu Arya như búa tạ. À, thôi nào thiên thần nhỏ, cứ chén sạch bát mì này đã nhé. Liam sững sờ nhìn bát mì đơn sơ với đúng một quả trứng. Đây chính là đại tiệc mà mẹ đã hứa hẹn sao? Áp lực vô hình khiến Arya toát mồ hôi hột. Cô chỉ biết gượng cười gật đầu. Đúng vậy mà. Đột nhiên TV đưa tin về vụ trộm viên đá Aurora của nhà họ Quân. Liam lập tức đưa mắt nhìn xuống bàn. Đó chẳng phải là bảo vật Aurora sao? Cậu nhóc sững sờ. Mẹ mình không chỉ nghèo, mà còn là một siêu đạo trích chuyên nghiệp. Cha từng đấu giá viên đá này, chắc chắn ông ấy đang phát điên vì mất nó. Lần này mẹ xong đời thật rồi. Arya nhanh tay nhét quả trứng vào miệng con. Nhóc con, đừng nói là con lại lén đọc mấy bộ truyện tổng tài ba xu đấy nhá. Định bắt chước làm tổng tài nhí đấy à? Vớ vẩn hết sức, mau há miệng ra ăn cho mẹ nhờ nào. Vừa nếm vài miếng, sắc mặt Liam đã tái nhợt. Vốn quen cao lương mỹ vị, cơ thể cậu bắt đầu biểu tình dữ dội. Thứ đồ ăn nhanh rẻ tiền khiến dạ dày cậu quặn thắt đầy khó chịu. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Liam cố thủ bên trong nhà vệ sinh không chịu rời. Pudding à, ổn không con? Đừng ngồi trong đó lâu quá nhé. Ngồi lâu là dễ mắc bệnh lắm đấy. Liam chưa từng thảm hại thế này. Người phụ nữ kia, bà chuẩn bị tinh thần đi. Lát sau, 2 mẹ con cùng đi siêu thị. Con yêu, muốn ăn gì nào? Mẹ mua gà rán giòn rụm cho con nhé. Đang đau bụng thì không nên ăn đồ dầu mỡ, tốt nhất là ăn món gì đó thanh đạm thôi, có đúng không mẹ? Vậy thì ăn cháo trắng cho lành dạ. Liam thở dài, chẳng lẽ đây chính là cuộc sống mà đứa trẻ kia phải chịu đựng? Thật là tội nghiệp. Ở một nơi cách xa hàng dặm, cậu bé Pudding thực sự đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. Ai đang nói xấu mình à? Đang tản bộ, một trận cãi vã kịch liệt từ cửa hàng gần đó bỗng thu hút sự chú ý của họ. Arya lập tức nhận ra Chloe, cô bạn thân của mình. Hình như cô ấy đang bị lũ khách hàng hack dịch gây khó dễ. Ánh mắt Arya khựng lại khi thấy Isabella và Sean. Loại việc thấp kém này thì ai mà chẳng làm được. Isabella gào lên đầy kiêu ngạo. Vì mấy đồng hoa hồng mà coi thường khách sao? Arya lặng người. 5 năm trước mẹ cô đã cưu mang Maya Zhao, để rồi Isabella và mẹ đã lấy oán báo ân. Đàn bà xảo quyệt đó đã quyến rũ cha cô một cách đê tiện. Sau khi hại chết mẹ cô, Isabella còn tàn nhẫn đánh thuốc và đẩy Arya vào tay một người đàn ông xa lạ. Đã dẫm đạp lên danh dự của Arya ngay sau lễ đính hôn. Tuyệt vọng, Arya đã tìm đến vị hôn phu Sean để cầu cứu. Nhưng tất cả lời thề ước đều sụp đổ trước những lời dối trá. Thật nực cười. Liam lặng lẽ quan sát biểu cảm của mẹ. Sao người phụ nữ này lại trở nên đáng sợ thế nhỉ? Liam thầm nghĩ. Hình như bạn của mẹ đang gặp rắc rối lớn. Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Mẹ ổn chứ? Cậu nhóc khẽ lay tay mẹ để hỏi han tình hình. Mẹ không sao. Arya tự nhủ mình đã không còn là kẻ yếu đuối như xưa. Trong khi đó, Isabella vẫn giữ giọng điệu kền kiệu. Cô định đòi tiền tôi sao? Hay muốn bị kiện cho mất việc? Tôi còn chưa bắt cô đền bù tổn thất tinh thần đấy. Cô White, xin hãy xem lại camera. Chloe đáp trả đanh thép. Tôi còn chưa hề đụng vào một sợi tóc của cô. Móng tay tôi còn chảy xước cả rồi đây. Cô liệu mà đền bù cho chiếc vòng đắt tiền bị hỏng này đi? Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Thật nực cười, rõ ràng là cô ta tự làm hỏng rồi định ăn vạ nhân viên mà. Biết mình đang bị chỉ trích, Isabella hàng học tiến tới. Cô tên là Chloe đúng không? Đồ mặt dày. Quản lý đâu? Gọi ra đây ngay. Vừa định ra tay thì một bàn tay cứng như đá đã kịp thời chặn lại. Đứa nào dám cản đường tao? Isabella hét lên, nhưng rồi chết lặng khi thấy Arya. Lâu rồi không gặp, mặt cô vẫn dày như thế. Gương mặt Isabella cắt không còn giọt máu. Arya, không thể nào. Ta rõ ràng đã phải biến mất từ 5 năm trước rồi mà. Ngạc nhiên lắm sao? Tôi trở về để lôi cô xuống địa ngục cùng đây, em gái yêu dấu ạ. Chloe vội vàng chạy lại. Arya, là cậu thật sao? Chloe hốt hoảng, không ngờ hôm nay tớ lại đen đủi đụng trúng hạng người này. Đừng sợ nhá. Đừng lo, tớ sẽ giải quyết. Lúc này Sean cũng vội vã lao đến. Arya, là em thật sao? Em quay về rồi, thật tuyệt vời. Arya berucap dingin. Maaf kita tak saling kenal. Isabella membentak Sean. Ingat, kau tunanganku, bukan dia. Wanita kotor ini hamil entah dengan siapa sampai diusir ayahnya sendiri. Berani sekali dia bicara, kau berteman dengan pelayan toko ini, Chloe? Memang sampah berteman dengan sampah. Kerumunan berbisik, wajahnya polos tapi ternyata menjijikkan, tidur dengan pria sembarangan. Karyawan di sini pasti sama bejatnya. Chloe teriak, diam, kalian tak tahu apa-apa, lancang sekali. Brak, kotak perhiasan menghantam lantai, pecahannya melukai kaki Isabella hingga berdarah. Sakit, Arya shock, Pudding, kau pelakunya? Liam membentak, kau pikir bisa menindas orang sesukamu? Isabella murka, tangannya melayang ke arah Liam. Bocah haram tak berpendidikan, rasakan ini. Plak, Arya menangkis dan membalas tamparan itu. Kau pikir kau siapa berani menyentuh putraku?
Seketika, ekspresi Arya berubah drastis menjadi rapuh dan penuh air mata. Benar. Aku cuma ibu tunggal. Ayah anak ini tewas kecelakaan. CEO Kwan membatin. Aku masih hidup. Arya berakting bak aktris papan atas. Kami hanyalah janda dan anak yatim piatu. Apa karena itu kami pantas diinjak-injak? Dunia ini kejam. Isabella bingung. Kenapa kau malah menangis? Jelas-jelas kau yang menamparku keras-keras. Penonton mulai bingung. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Awalnya Arya yang menyerang, tapi kini Isabella tampak seperti monster sementara Arya terlihat sangat mungil. Sangat malang. Astaga, wanita itu jahat sekali. Teganya dia menghina ibu dan anak itu? Di mana hati nuranimu? Tak tahu malu. Kau harusnya menampar dirimu sendiri. Arya tersenyum licik. Dulu kau memakai opini publik untuk menghancurkanku. Sekarang, rasakan karmanya. Jangan terlalu sombong. Karma itu nyata. Liam menimpali. Benar dasar payah. Isabella menunjuk-nunjuk murka. Cukup. Gelang itu cuma $20.000. Aku akan bayar. Tapi kau juga harus bayar. Putramu melempar gelang lain tadi. Jangan harap bisa menipuku. Arya tertawa. Cuma masalah gelang? Kalau anakku merusaknya, aku akan bayar. Tak sepertimu. Tapi saat tahu harganya $300.000? Arya melongo. Apa? Berapa? Pelayan menyahut. $300.000. Mau bayar tunai. Kredit atau cicilan? $300.000. Apa sempat kalau aku kabur sekarang? Pak CEO cilik. Liam menyodorkan kartu hitam. Cuma $300.000 gesek saja. Mata pelayan terbelalak. Ya Tuhan! Itu Black Card VIP tanpa batas! Isabella terpaku. Bagaimana mungkin? Dia diusir 5 tahun lalu tanpa sepeser pun. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Liam berujar. Jangan sok tahu, Tante. Otak dangkalmu takkan sanggup membayangkannya. Kau cuma tahu cara menjebak orang, hingga akhirnya kau sendiri yang akan membusuk di jalanan. Arya tak percaya anaknya sesadis ini. Lidah tajamnya sungguh berbahaya, tapi sekarang bukan saatnya melamun. Bokah ini dan kartu hitam itu. Liam melihat ekspresi ibunya dan membatin. Gawat! Apa dia tahu identitasku? Tapi tidak. Arya berbisik Leo. Jujur pada ibu, kau mencuri kartu ini. Jadi Leo nama aslinya. Wah, ibu ini lemot sekali. Sementara di sisi lain, ayahku. Mungkin sudah menyadarinya. Di kediaman Kwan, asisten sedang mengintip lewat jendela. Tuan Kwan, Tuan muda menghilang. Sudah 6 jam aku mengintai, aku merasa seperti penguntit. Kaden memantau kamera tersembunyi. Tidak, dia pasti muncul. Dan benar saja, Puding mengintip waspada. Dia muncul. Puding terkikik. Hahaha. Rumah kosong, saatnya beraksi. Saham-saham kesayanganku, aku datang. Saatnya kirim uang ke rekening ibu. Transaksi selesai sekejap mata. Sekarang aku. Caden memerintah, serbu. Seketika, para pengawal mengepung Puding dari segala arah. Apa ini? Caden menyeringai, berani sekali menjual sahamku senilai $5 juta jagoan kecil? Uangnya dikirim ke Arya N, kan? Mari kita undang dia bertamu. Malam itu sepulangnya Arya. Kau temukan kartu ini di lelang. Astaga, kalau pemiliknya tahu kita memakai uang mereka. Ibu takkan sanggup menggantinya meski kita jual seluruh isi rumah. Liam tak peduli. Dia malah asyik membaca komik berjudul CEO Nakal. Arya mulai berpikir keras. Dia lantas mengeluarkan laptopnya. Biar kuhak saja. Liam menghela napas pasrah, kau benar-benar menantang martabat hukum. Di negara ini, siapapun yang merusak sistem akan dihukum berat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar nyaring. Halo? Siapa ini? Ternyata itu Adrian White, ayahnya. Arya, ini ayah. 5 tahun kau menghilang tanpa sepatah kata pun. Ayah sangat mengkhawatirkanmu. Arya membatin sinis. Kau tak pernah khawatir saat ibuku dibantai dengan kejam. Kau juga diam saat aku hampir mati ditikam. Kenapa sekarang sok peduli? Apa 5 tahun cukup untuk menumbuhkan nurani? Tentu saja tidak, ucapnya datar. Oh, benarkah? Sahut Adrian penuh maksud. Ya, pulanglah besok. Ini ulang tahun bibimu, Maya, dan kami mengadakan pesta. Sebagai pria, ayah tak paham selera wanita. Bisa bantu pilihkan kado? Tentu, akan kusiapkan kado yang sangat istimewa. Dia menutup telepon. Maya Jiao bertanya penasaran. Apa dia setuju? Pasti. Bagaimanapun, aku ayahnya. Mana berani dia menolak permintaanku. Mata Maya berkilat serakah. Isabella bilang dia punya kartu hitam VIP. Dengan uang sebanyak itu, sudah sepatutnya dia berbakti padamu. Tenang saja, walau harus kuikat, akan kupaksa dia menyerahkan hartanya. Esoknya di pesta, Arya melangkah masuk menggandeng putranya. Wah, siapa itu? Cantik sekali. Apa bocah tampan itu anaknya? Gemas sekali. Isabella dan Sean datang menghampiri dengan tatapan meremehkan. Wah, lihat siapa ini, kakakku tersayang. Sudah siapkan kado untuk ibu? Kali ini kumaafkan karena engkau punya uang. Arya menjawab dingin. Jangan panggil aku kakak, menjijikkan. Soal kado itu,
Jangan terburu-buru, kau akan segera melihatnya. Tak lama kemudian, pesta dimulai. Selamat datang di hari lahir istriku Maya. Terima kasih tulus atas kehadiran kalian semua. Tiba-tiba, Sean mendekati Arya dengan wajah memelas. Arya, bisa bicara? Aku terus memikirkanmu. Meski engkau tak suci lagi dan punya anak, aku tak keberatan. Kembalilah padaku. Arya mencibir, kembali padamu? Lalu bagaimana dengan Isabella? Dulu aku pasti buta mencintai sampah sepertimu. Sean berdalih, dia cuman mainan, sekarang menyentuhnya terasa hambar, aku akan membelikanmu apartemen mewah terpisah. Kalian tak perlu saling berurusan. Arya kehilangan kata-kata. Terlalu banyak omong kosong, hingga dia bingung harus mulai memaki. Liam yang duduk di sampingnya menatap tajam. Berani sekali kau mencuri wanitaku? Kau pikir kau pantas? Sean membeku. Sial, kenapa aku merinding ditatap bocah kecil ini? Tiba-tiba, layar raksasa menyala, menampilkan rekaman Isabella dan Maya sedang bermesraan dengan pria lain. Ya Tuhan! Apa itu? Orang di layar itu sangat familiar. Itu Isabella dan Maya. Isabella menjerit histeris, matikan sekarang juga. Maya mencoba merayu suaminya. Ini tidak seperti yang terlihat. Biar ku jelaskan. Para tamu mulai berbisik sinis. Tak dipercaya. Ibu dan anak ini benar-benar memalukan. Kasihan sekali Tuan White. Buat apa kasihan? Dia yang membuang istri sah demi pelakor. Ini karma setimpal. Pesta ini makin seru. Arya mengangkat kue mangkuk berbalut krim hijau. Jadi ini gadis lugu idamanmu, Tuan Sean? Warna hijau ini sangat menyegarkan, bukan? Sangat menenangkan. Cocok untukmu sekarang. Mau cicipi? Sean merah padam. Dia telah dikhianati secara memalukan di depan publik. Isabella merengek. Bukan begitu, Sean. Percayalah padaku. Ini semua salahnya. Arya, akan kubunuh kau. Namun sebelum dia menyerang, Arya mencengkeram tangannya kuat. Membunuhku, Isabella, aku tidak mati 5 tahun lalu, jadi jangan harap ada kesempatan kedua bagimu. Mulai sekarang, yang layak kau terima dariku hanyalah tamparan. Plak, Arya menghantam wajahnya tanpa ampun. Maya memekik. Arya, kau kejam. Dulu saat kau hamil tanpa tahu siapa ayahnya, ayahmu ingin membantaimu, dan akulah yang memohon agar kau diampuni. Sekarang kau memfitnah kami dan membawa anak haram ini, tiba-tiba CEO tampan kita melangkah masuk. Auranya sungguh mengintimidasi. Kau berani menyebut putraku anak haram? Apa kau sudah bosan hidup? Mata Isabella berbinar melihat pria rupawan itu. Wah, dia sangat mempesona. Namun, Maya gemetar ketakutan. Ya Tuhan, apa aku akan mati? Caden menatap Liam tajam. Kemari sekarang. Liam bersembunyi di balik gaun Arya. Papa? Arya menyela pedas. Hiu, bocah, omong kosong apa itu? Ayahmu sudah tewas tertabrak mobil. Otaknya berceceran kemana-mana karena ledakan dahsyat. Mana mungkin dia hidup lagi? Caden dan Liam terdiam. Wanita ini benar-benar kasus berat yang sulit diselamatkan. Isabella memekik. Kau mencoba menakutiku. Bocah haram itu punya ayah. 5 tahun lalu kau diusir dari rumah sebagai sampah tak berguna. Jangan harap pria tampan ini mau mengakuimu sebagai istrinya. Arya hanya tersenyum tipis meremehkan mereka semua. Hamill, Sean bukan tandingan Caden Kwan. Aku harus cari cara buat nikahin sang CEO. Adrian White menimpali. Benar CEO Kwan, jangan biarkan putri durhaka ini mengotori pandangan Anda. Mumpung di sini bicara di atas yuk, Liam sampai speechless. Memang benar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. IQ mereka sama persis. Papa lagi meledak, kayak siap ngubur mereka hidup-hidup sekarang juga. Wajah Caden menggelap berbahaya. Brengsek, beraninya kalian. Apa kalian gak tahu kalau dia itu wanita saya? Kerumunan makin heboh dengar gosip panas ini. Apa-apaan? Jadi CEO Kwan gak cuma jagain anak orang lain? Drama kelas atas ini jauh lebih seru dibanding video recehan. Bener-bener nggak rugi datang ke sini. Arya bingung, ada apa sama Caden Kwan ini? Ketemu aja belum pernah, sekarang malah jadi wanitanya. Tapi kalau bisa manfaatin kekuasaannya buat balas dendam, boleh juga, sayang, goda Arya manja. Mereka nggak cuma nindas aku, tapi juga anak kita. Menurutmu mereka harus diapain? Tolong jangan tolak aku, atau ini bakal memalukan banget. Caden menatapnya dengan tatapan geli. Dia merangkul pinggangnya erat, ingat baik-baik wajah orang-orang bodoh yang cuma tahu cara menggonggong ini. Mengejutkan semua orang, mereka pergi begitu saja, tutup gerbangnya, dan habisi anjing-anjing pengganggu itu. Aduh, CEO Kwan, kami salah. Tolong berhenti. Begitu sampai di luar, Arya benar-benar bingung. Anda Caden Kwan kan, kenapa bawa anak saya, padahal putra aslinya lagi nangis sesenggukan di mobil? Mama puding di sini. Arya makin linglung. Hah? Apa anakku baru aja di cloning? Puding menggedor kaca sambil terisak. Mama bodoh, ini aku anak aslimu. Teko ke teko, bisa dengar? Ganti. Akhirnya Arya tersadar, itu adalah kode rahasia yang cuma diketahui dia dan Puding. Akhirnya, ibu dan anak itu bersatu dalam tangis.
Puding, Mama di sini. Pasangan ayah anak itu saling pandang. Melihat reuni emosional mereka berdua, kalau soal hubungan ayah anak mereka sendiri, mending nggak usah dibahas deh. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kita salah bawa anak? Jaden pun menyodorkan sebuah map folder. Ini hasil tes DNA saya dan Puding. Arya menatapnya bingung. Kalian berdua, ayah dan anak? Tiba-tiba, kilasan kejadian 5 tahun lalu muncul. Jangan, tolong, Anda tidak bisa kabur, Nona Anne. Nona Anne, ada apa? Kenapa diam saja? Arya masih syok. Pria 5 tahun lalu ternyata Kaden Kwan. Tapi kata Isabella dia itu pria tua. Kok malah jadi Kaden Kwan? Lagi pula Caden nggak kenal aku. Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Aku cuma ingat melahirkan satu anak, terus satunya lagi dari mana? Puding yang melihat mamanya gelisah mulai khawatir. Mama, ada apa? Jangan tinggalkan Puding sendirian. Liam juga terlihat cemas. Hei, apa kamu baik-baik saja? Arya mengusap rambut kedua bocah itu. Aku oke. Kaden berkata, Nona Anne, sepertinya Anda sudah tenang. Sebutkan harganya. Mau berapa supaya Anda pergi? Ninggalin Puding di keluarga Kwan? Arya memeluk putranya erat. Tuan Kwan, Anda berniat membeli anak saya? Apapun syarat Anda, saya tidak akan setuju. Dulu saya hanya ingin bayi di rahim saya selamat. Walaupun harus bertaruh nyawa, Puding adalah hidup saya. Saya tidak akan membiarkan dia merebut anak saya. Kaden bertanya, Anda tidak mau tahu kebenarannya? Sejujurnya, malam itu saya sedang di bawah pengaruh obat. Saya tidak bisa mengendalikan diri dan tidak tahu siapa wanita di kamar itu. Sedangkan soal Liam, pelayan saya membawanya suatu hari nanti. Selain hasil tes DNA yang mengonfirmasi hubungan kami dan berita bahwa ibunya meninggal saat melahirkan, saya tidak punya petunjuk lain. Sampai saya bertemu Anda dan Puding, sekarang ada kesempatan untuk menyelidiki masa lalu. Lagi pula, saya tidak akan membiarkan anak saya besar di luar. Arya meninggikan suaranya. Saya ingin tahu kebenarannya, tapi jika harganya adalah Puding, saya tidak butuh. Nona Anne, apapun yang saya inginkan pasti saya dapatkan. Mengerti? Puding membalas, Papa jahat menindas mamaku. Aku akan jual rumah dan semua saham Papa. Mengerti? Jaden menatapnya, bicara lagi, dan kalian akan dipisahkan. Kamu dan mamamu akan benar-benar dipisahkan. Lia menarik gaun Arya. Bagaimana denganku? Mama tidak menginginkanku. Aku anak yang penurut dan mudah diasuh. Agar adik tidak sendirian, Mama bisa tinggal bersama kami juga. Arya menatap Bokah menggemaskan itu. Siapa yang bisa menolaknya? Caden berpikir, tinggal bersama sepertinya masuk akal. Tapi bagaimana cara membuatnya setuju? Arya berkata, namamu Liam kan? Bersama Kaden Kwan, kamu punya segalanya. Aku tidak punya harta berlimpah. Ikut denganku hanya akan hidup susah. Puding menyahut, Mama jangan khawatir soal itu. Uang 50 juta dolar sudah di tangan, jadi membesarkan kami berdua bukan masalah besar. Hah, apa maksudmu? Tanya Kaden. Nona Anne, aku lupa bilang kalau itu adalah biaya jasa penginapan Puding bersamaku selama beberapa hari terakhir ini. Belum lagi dia menjual sahamku hingga aku rugi total 50 juta dolar. Jika dihitung-hitung, angka itu sih tidak seberapa. Total utangmu adalah 72.439.000 dolar. Mendengar nominal gila itu, Arya langsung mematung. Kena mental seketika. Jaden melanjutkan, tapi karena Puding itu anakku, jika Nona Anne setuju untuk pindah ke Kwana Estate dan tinggal bareng Liam, utang raksasa ini dianggap lunas. Mata Arya langsung berbinar. Serius? Tentu saja. Terus sewa dan listriknya? Semuanya gratis. Gimana dengan sarapan, makan siang, makan malam, camilan tengah malam, sampai jajanan micin? Semua sudah termasuk paket. Terus anakku, tetap milikmu. Arya nyengir lebar langsung gercep ambil peluang. Puding, Liam, naik ke mobil. Waktunya kita jadi beban keluarga kaya. Liam hanya bisa tepuk jidat. Duh, wanita polos ini. Tapi sekarang aku harus panggil dia Mami. Mami yang lugu, ini kan memang rencana licik Papa dari awal. Tapi lumayan juga sih. Tak lama mereka sampai di mansion. Gila bener. Jadi begini gaya hidup orang paling tajir di Viridian City. Tempat ini benar-benar tidak masuk akal mewahnya. Kepala pelayan dan para staf membungkuk hormat. Selamat datang, Nona Anne. Saya Lee, kepala pelayan di sini. Mari lewat sini, Nona. Begitu masuk ke dalam kamar, ibu dan anak itu langsung terjun ke kasur. Ya Tuhan, empuk banget sampai aku mau pingsan. Liam, sini dong! Liam bimbang antara ingin ikutan atau tetap menjaga image coolnya. Aku tidak perlu melakukan hal kekanakan itu. Ayolah, jangan kaku kayak papamu. Muka cemberut itu bikin kamu kelihatan tua dan galak. Kamu itu kan masih bocah. Harusnya kamu tertawa kayak gini, haha. Bocah nakal ini mau kabur ya, haha. Ampun, berhenti gelitik aku, haha. Kaden memperhatikan mereka bermain dengan senyum tipis di bibirnya. Pemandangan ini tidak buruk juga. Puding tiba-tiba menyambar tangannya.
Dan menariknya paksa. Papa, nggak mau ikutan main, Papa harus tidur bareng Mami malam ini ya. Apa? Tidur bareng? Apa yang kalian pikirkan sih? Sementara itu di ruang tamu, kepala pelayan sedang sibuk menelepon seseorang. Iya, Nyonya, kedua anak itu memang kembar identik. Tuan muda juga sudah membawa wanita itu ke sini entah bagaimana caranya. Pagi pun tiba, Arya masih tertidur pulas sambil memeluk kedua jagoannya. Aduh, badanku rasanya remuk dan pegal semua. Kenapa seluruh ototku terasa sangat sakit begini ya? Semalam Puding sempat berteriak memanggil, Mami, biarkan Papa tidur sama kita saja. Nggak boleh, Pa. Kata Mama nggak boleh pokoknya. Apa? Nggak boleh apanya? Arya panik seketika. Hei, tunggu dulu. Kenapa kedengarannya malah jadi punya makna yang berbeda? Chayden menyeringai. Kalau begitu, biarkan Nona Antes sendiri apakah aku ini nggak boleh atau boleh banget. Heh, tunggu. Jangan mendekat ke sini. Tak lama kemudian, terjadilah perang bantal brutal di atas ranjang yang penuh tawa. Mami, ayo hantam Papa. Kena kau. Mereka terus bermain heboh seperti itu sampai larut malam. Dia tidak tahu kemana si Kaden Kwan yang menyebalkan itu pergi. Masa bodohlah, tidak ada yang lebih penting dari tidur. Dia berguling mencari posisi nyaman dan tangannya tak sengaja menyentuh kulit telanjang pria di sampingnya. Hah? Ini kan, ada maling! Dia tersentak tapi sebelum sempat berteriak, Chayden langsung membungkam mulutnya dengan tangan rapat-rapat. Dan memberi kode untuk diam. Jangan teriak, anak-anak masih tidur. Arya pun mengangguk paham. Tunggu sebentar. Dia masih tidur di sini? Kupikir dia sudah balik ke kamarnya sendiri. Lalu tangannya tanpa sadar meraba abs pria itu. Tapi harus diakui, body CEO Kwan ini memang gila sih. Matanya berbinar tanda jelas seorang wanita yang mulai hilang akal. Chayden menangkap tangannya dan mengunsinya. Nona Anne, apa yang sedang coba kau lakukan padaku sekarang? Oh, aku cuman mau. Saat itu juga, kepala pelayan masuk. Tuan muda, tuan besar dan nyonya besar sudah datang. Ya ampun, Arya tergagap panik pelayan Li. Ini sungguh tidak seperti yang kamu bayangkan sekarang. Pelayan itu menutup wajahnya dengan malu-malu. Aduh, saya sungguh tidak sengaja melihatnya. Hiks. Arya benar-benar bingung. Apa dia baru saja menunjukkan kepribadian anehnya? Tiba-tiba saja, kedua bokah itu terbangun. Ayo Papa, semangat, serang terus. Arya sampai kehabisan kata-kata. Dan kalian berdua, serang apanya yang dimaksud? Apa sih yang ada di otak kecil kalian itu? Chayden merasa situasi ini sangat kocak dan akhirnya tertawa renyah. Haha, kenapa malah ketawa? Berhenti ketawa dan cepat menjauh dariku. Maaf, hanya saja sudah lama aku tidak melihat pelayan Li begitu. Itu membawa kembali beberapa kenangan. Ayo bangun, kata Arya. Meski kesal, dia tetap mengulurkan tangan minta ditarik untuk berdiri. Saat berdiri, dia terpeleset bola mainan, jatuh kembali ke ranjang dan tak sengaja menarik Chayden jatuh tepat di atasnya. Hehe, jatuh begini sih, tidak buruk juga. Tapi Arya kembali panik melihat adegan yang terasa sangat familiar ini. Karena orang tua Chayden baru saja masuk dan menyaksikan adegan panas ini untuk kedua kalinya. Demi langit dan bumi. Atmosfer ruang tamu mendadak mencekam. Keheningan pecah saat wajah Arya memerah padam menahan malu. Arya ingin menghilang saja. Tuan Besar Kwan akhirnya membuka suara dengan nada dingin. Niat hati menengok cucu, tapi mereka malah memergoki adegan panas yang tak terduga. Tanpa basa-basi, Nyonya Kwan menegaskan penolakannya terhadap Arya untuk masuk ke silsilah keluarga. Arya terperangah bingung, namun Nyonya Kwan justru semakin gencar melancarkan serangan verbalnya. Darah bangsawan Kwan tak sudi menerima rakyat jelata, meski dia adalah ibu dari cucu-cucunya. Arya merasa terjebak drama picisan. Chayden justru membalas dengan tantangan ingin menikahi Arya segera. Pernyataan itu membuat Arya makin kalut. Ukapan Kaden justru memperkeruh situasi yang sudah kacau. Keributan pecah. Anak-anak boleh tinggal, tapi ibunya harus disingkirkan dari rumah ini sekarang. Nyonya Kwan mengklaim Arya hanyalah wanita palsu penyusup, bukan pilihan yang dia siapkan dulu. Kaden membela ibu dari putra-putranya. Baginya, hidup dan pilihannya bukan lagi urusan orang tua. Kesabaran Arya habis. Dia berdiri tegak dan menolak keras ide untuk menikahi Chayden Kwan. Semua itu hanya kesalahpahaman. Jangan pernah bermimpi untuk merebut puding dari dekapan tangan Arya. Arya menebar ancaman balik. Secara impulsif, dia merasa perlu menambahkan poin ketiga yang krusial. Bongkar semuanya. Arya menuntut kebenaran mutlak tentang tragedi berdarah 5 tahun yang lalu. Nyonya Kwan mengaku merancang rencana gila karena takut Chayden menyukai sesama jenis sejak lama. Chayden dicekoki obat, namun kecerobohan pelayan membuat sang tuan masuk ke kamar yang salah. Mereka terus membuntuti Arya secara rahasia, hingga kecelakaan maut itu menghancurkan segalanya di jalan. Pelayan Li diperintahkan mengamankan bayi tersebut. Kini dia dipaksa bersaksi atas dosa masa lalu. Di lokasi kejadian, Li mengira Arya sudah tewas mengenaskan dan tak menunjukkan tanda kehidupan. Dia tak menyangka masih ada satu nyawa lagi di rahim Arya. Arya mengepalkan tangan geram.
Mengapa mereka tega membiarkannya mati tanpa bantuan medis? Lee hanya bisa memohon maaf pasrah. Dosa masa lalu terungkap sempurna. Chaden terdiam, tenggelam dalam lautan penyesalan yang sangat dalam. Ternyata Arya bukan pemburu harta, melainkan korban dari skema keji yang dirancang oleh ibunya. Kaden merasa sangat rendah karena pernah mencoba membeli kehormatan Arya dengan segepok uang tunai. Tuan Besar Kwan menawarkan uang tutup mulut, namun Chaden langsung memotong ucapan ayahnya tegas. Uang bukan solusi segalanya. Kaden menyuruh orang tuanya segera pergi berlibur untuk menenangkan diri. Pelayan Lee mengawal mereka keluar. Orang tua Kaden meradang tak percaya diusir anak sendiri. Berani sekali kau mengusir kami! Nyonya Kwan mencoba meredam emosi suaminya yang mulai meluap. Kaden penguasa mutlak perusahaan. Harapan terakhir mereka kini hanyalah Gia, sang tunangan yang berpengaruh. Gia adalah senjata pamungkas mereka. Sementara itu, Arya menagih janji kompensasi hutang kepada Chaden. Tak perlu hal rumit, cukup lunasi hutangku saja agar beban hidup ini segera berakhir. Chaden mendekat mengintimidasi detak jantung Arya. Pikirkan lagi tawaran pernikahan yang aku ucapkan tadi. Napas Arya tercekat. Tiba-tiba Liam muncul dan memecah ketegangan dengan pertanyaan yang sangat polos. Ayah, apakah pesta pernikahan adat Tiongkok atau gaya modern barat yang lebih cocok nanti? Puding menimpali penuh harap, dia merasa mereka akan segera mendapatkan seorang adik perempuan mungil. Di kediaman White, Isabella histeris. Sean secara sepihak memutuskan pertunangan yang sudah lama terjalin. Maya menuduh Sean masih terobsesi pada Arya. Kebencian mereka pada Arya semakin memuncak tak terkendali. Sean sudah bulat dengan keputusannya. Pernikahan ini resmi batal dan tak ada jalan kembali. Keluarga White menuntut balas budi atas kebaikan mereka. Sean dipaksa memaafkan kesalahan fatal Isabella. Sean muak. Baginya, Isabella adalah pengkhianat yang telah menodai hubungan mereka dengan pria lain. Sean menolak menjadi tempat sampah bagi wanita murahan yang tak tahu cara menjaga kehormatannya. Isabella membalas dengan hinaan fisik yang kejam. Dia menjuluki Sean sebagai pria haus nafsu. Tamparan keras mendarat di wajah Isabella. Sean pergi meninggalkan kehancuran reputasi wanita itu selamanya. Isabella bersumpah Arya akan membayar mahal karena telah membocorkan video skandal yang menghancurkan hidupnya. Aku tak sudi percaya dia masih menginginkanmu setelah video malam itu tersebar. Esoknya, Arya terpaku di depan layar. Ia membedah kondisi perusahaan keluarganya. Tak kusangka Adrian White cukup lihai mengelola bisnis peninggalan ibu. Namun defisit sebesar ini benar-benar di luar nalar. Tanpa meretas akun internal, borok ini takkan pernah terendus. Dia bahkan berani memanipulasi laporan keuangan. Adrian White, borgol besi, sudah menantimu. Ibu, tunggulah, aku akan merebut kembali segalanya. Sementara itu, Liam diam-diam mengamati dari balik pintu. Suara puding pecah di walkie-talkie, Peanut sudah di posisi, minta laporan target 1 dari Chestnut, ganti. Liam menyahut, target 1 sedang menyusup ke data rahasia, nyaris melintasi batas kriminal, ganti. Minta laporan target 2, Puding yang mengintai Chaden menyahut. Target 2 masih sibuk riset, ganti. Kaden memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Suara apa itu? Apa punya 2 anak memang sebising ini? Puding panik lapor, Peanut terdeteksi target, segera mundur sekarang juga, ganti. Di luar, Giaan muncul membawa drama. Nona Gia, tuan muda melarang siapapun masuk tanpa izin. Butler Lee tampan, izinkan aku masuk. Lihat, sup spesial untuk Kaden ini bakal hambar kalau mendingin. Puding yang berlari kencang tak sengaja menabrak Gia. Liam, kenapa kamu buru-buru banget sih? Puding lapor ke komando, objek tak dikenal terdeteksi. Muncul secara tiba-tiba di radar. Tingkat bahaya, misterius. Apa maksudmu objek tak dikenal? Liam, ini Bibi Gia, masa lupa. Jangan bilang kamu hilang ingatan. Ya ampun, ada monster. Seru Puding dengan wajah polos. Sini kamu, Gia melongo kebingungan. Loh, kok ada anak satu lagi? Ternyata ucapan pelayan itu benar. Kaden punya putra kembar, artinya wanita itu ada di sini. Aku harus melihat sendiri rupa. Si rubah betina itu. Chaden, kamu di mana? Ibumu memintaku untuk datang berkunjung. Nona Gia, berhenti. Liam berbisik pada Puding. Game detektifnya tunda dulu. Ada pengganggu datang. Kita punya urusan yang jauh lebih krusial. Siap, bos. Tapi kak, tante ini sebenarnya siapa? Dia itu tunangan pilihan kakek buat papa. Hah? Tunangan? Terus nasib mama kita gimana? Tenang saja, papa muak melihatnya. Lihat saja gayanya, tipe perjodohan paksa yang sangat membosankan. Meski terus ditolak, dia hobi bikin skenario murahan. Sayangnya, otak tante ini agak lemot. Makanya dia sering kena skakmat sendiri. Papa nggak mungkin mau sama dia. Masuk akal. Chaden menuruni tangga dengan aura dingin mencekam. Butler Lee, bukankah ku bilang jangan ada gangguan? Apa-apaan ini? Nona Gia memaksa masuk, tuan. Chaden, jangan salahkan Lee. Aku hanya merindukanmu. Lihat, kubawakan sup biji teratai favoritmu. Gia membatin, akulah tunangan sah keluarga Kwan.
Wanita lain takkan sebanding denganku. Caden bergaming, memalingkan wajahnya dengan tatapan sedingin es. Berikan saja pada Butler Lee. Mau kemana? Caden bungkam dan melenggang pergi ke atas. Jia menggerucutkan bibir. Duh, sibuk banget sih sampai tega sedingin itu sama aku. Butler Lee membatin sinis. Bukan sibuk. Tuan memang malas melihat mukamu. Jia akhirnya mendengus. Aku akan ke dapur saja, mau bikin Caden senang. Nona Jia, pintu keluarnya lewat sana. Tolong jangan persulit saya. Kia menyeringai. Mau mengusirku sebelum aku melihat rubah betina itu. Aku nggak akan pergi. Sementara itu, Arya akhirnya selesai. Akhirnya tuntas, apa sudah jam makan? Perutku sudah demo. Aneh, kok sepi banget? Mana ya 2 bocil kematian tadi? Hah, apa ini? Meja makan penuh dengan hidangan mewah. Wui, ada perayaan spesial apa nih? Seketika Jia muncul dari dapur. Loh, kamu siapa? Saat Arya bingung, Liam berseru. Mama. Akhirnya muncul juga, habis main apa sampai keringatan gitu, Jia langsung tersentak kaget. Jadi ini ibunya? Nggak spesial amat, cuman menang di dada doang. Liam membatin, tante ini membuliku. Tadi waktu nggak ada papa. Arya bertanya, ada apa sayang? Game detektifnya seru nggak? Sore ini mama polos banget, aku nggak akan biarkan Jia menyakitinya. Jia pun mendekat sinis. Jadi kamu wanita simpanan Caden itu. Biar ku beritahu ya, posisi aku ini adalah... Koki baru Caden kan? Wajah Gia langsung memerah padam. Kamu bilang apa tadi? Arya menyahut santai. Rasanya lumayan, tapi bakal lebih oke kalau bumbunya sedikit. Makanan bertekstur keras itu krusial buat rahang si kecil. Omong-omong adikmu kemana, Liam? Panggil dia makan. Liam nyahut. Dia lagi main di luar, mah. Temenin aku cari yuk. Liam ngebatin, puding udah aku sembuhin. Dia nggak bakal muncul tanpa kodeku. Aku cuman perlu ngejauhin mama. Dan nunggu papa datang. Rencana sempurna. Sementara itu, wajah Jia merah padam menahan amarah. Dia pikir aku babu, berani-beraninya dia mau makan masakan spesial yang kubuat untuk Caden. Jia meledak. Sambil nenteng panci panas, dia berniat menyiram Arya habis-habisan dengan brutal. Ingat, aku nyonya di sini. Arya tersentak. Gawat, Liam ada tepat di dekatku. Tanpa ragu, Arya menarik Liam dan menjadikannya tameng. Kuah panas itu pun tumpah tepat di punggungnya. Mama! Caden menyaksikan insiden itu. Jia langsung pucat pasi. Mampus, ada Caden di sini. Apa yang kamu lakuin, Jia? Gia gemetaran aku nggak sengaja. Caden mengabaikannya dan langsung menghampiri Arya. Kamu nggak apa-apa, mana yang luka? Aku aman, jawab Arya. Terus, si nyonya ini siapa? Namanya Jiaan, putri bos besar An Corporation. Keluarga kami memang punya hubungan bisnis. Ortu mau jodohin kami, tapi aku tolak mentah-mentah. Oh alah, jadi cuma nyonya halu toh? Kalau aku ngaku ratu, boleh dong aku siram balik? Itu mah terlalu enteng buat dia. Bukan cuman aku, kamu hampir celakain Liam. Gimana kalau kamu aja yang kumasak di panci ini? Jia shock. Cewek ini kadang kelihatan polos, tapi omongannya tajam banget kayak silet. Dia cuman sok keras karena ada Caden. Dia pikir, papaku kan orang kuat di perusahaan. Caden gak bakal berani macem-macem. Asal aku terus mengelak, dia bisa apa kan? Jia mulai akting sok tersakiti. Aku tadi terpeleset, beneran. Ini murni kecelakaan. Aku sayang Liam, mana mungkin aku tega. Liam memotong, stop acting dramanya. Tadi tante narik tanganku dan ngatain aku anak haram. Masih kurang, sekarang mau bully mamaku juga? Aku nggak bilang gitu. Masih mau ngeles, tante cuman pilihan kakek yang nggak berguna. Selama ini aku diam biar papa nggak malu. Emangnya aku takut sama tante? Jangan harap. Jia panik itu, kukuku kepanjangan, nggak sengaja kegores. Caden, kamu percaya aku kan? Suara Caden sedingin es. Jia, ternyata kamu nggak cuma nggak tahu malu, tapi juga halu. Demi papamu, kali ini aku biarin kamu pergi sendiri. Angkat kaki sekarang juga. Lain kali jangan harap ada ampun. Cabut. Gia lari sambil nangis bombay karena malu. Ma, lihat punggungnya. Santai sayang. Mamamu ini kuat. Mana mungkin. Aduh, sakit. Oh, pri banget, Pa. Cepet cariin salep luka bakar buat mama sekarang. Pelayan datang membawakan obat. Nona, ini salepnya. Biar cepat meresap, tolong berbering dulu ya. Buka bajunya ya. Duh, sakit banget ya, Ma. Sini puding tiupin biar adem lukanya. Mama gak apa-apa kok. Liam, sini deketan. Liam menunduk lesu, aku gagal jagain mama. Anak pinter, kamu udah jagain puding dengan baik hari ini. Nah, mulai sekarang aturannya gini. Kamu bertugas jaga adekmu, dan mama bakal jaga kalian berdua. Setuju kan? Terus yang jaga mama siapa? Caden muncul bak dewa pelindung. Biar kasih aku kesempatan. Hah, Om? Iya, mulai sekarang, aku yang bakal menjadi benteng pelindungmu. Arya membatin. Gombal banget. Lagian siapa yang bikin masalah ini dari awal? Mau jagain aku?
Aku udah mati 800 kali sebelum Om dateng. Tapi, duit. Gara-gara Jia, Arya sadar kalau selama ini dia cuma numpang hidup dan bergantung pada Chaden. Rasanya nggak enak banget. Hutang 70 miliar itu memang angka yang gila, tapi bukan nggak mungkin dilunasi. Kalau lunas, dia bakal bebas dari jeratan Chaden. Berarti dia harus lebih gercep memeras si tuan muda ini. Strategi dimulai sekarang. Caden Quinn, sini bentar. Puding yang melihat senyum licik mamanya langsung merasa was-was. Waduh, jebakan madu dimulai nih. Chaden menghampiri. Kenapa? Ada yang terasa sakit? Om serius, mau jagain aku? Tentu, aku nggak pernah ingkar janji. Puding pun langsung ngajak kabur. Awas, konten khusus dewasa. Arya berbisik manja, terima kasih banyak, ya. Aku butuh bantuan, punya kontak Jia? Luka ini membuatku sulit untuk bekerja. Anak-anak butuh makan. Tolong hubungi dia dan minta uang ganti rugi segera. Arya sudah menebak. Caden yang gengsian takkan sudi mencari wanita seperti Gia. Lupakan kontak itu, aku tak mau berurusan dengannya. Soal uang, itu tanggung jawabku. Biar aku yang urus semuanya. Arya bersorak kegirangan. Kakek tua ini masuk perangkap. Ini yang ku nanti. Tuan Kwan, apa kamu serius ingin menanggung semua ganti ruginya? Sekarang saatnya membuatnya gila. Tuan Kwan, kamu benar-benar pria yang sangat baik. Bukan apa-apa, kalau kau memaksa, mari kita hitung berapa angka kompensasinya sekarang. Tak ada pria yang bisa lolos, Arya mulai beraksi dengan pura-pura tersandung handuk. Tubuhnya jatuh ke pelukan Chaden. Maaf, aku tersandung sesuatu. Kamu tidak apa-apa? Aku oke. Duh, aku gemetar. Mari kita lanjut pembicaraan soal uang tadi saja. Hitung kompensasinya. Salep ini takkan cukup untuk menghapus bekas luka di kulitku. Dan rasa sakit di hatimu. Bagi CEO kaya sepertimu, 10 juta itu receh. Chaden terpaku. Aroma tubuh Arya benar-benar menggoda. Strategi licik Arya mulai bekerja. Kejadian ini membuatku trauma. Aku butuh biaya tambahan untuk ganti rugi kesehatan mental. Jangan lupa biaya pengusiran pelakor jahat dan jasa perlindungan untuk keluarga kecilku. Total 30 juta. Deal? Rayuan maut Arya sukses membuat Chaden mematung seketika. Potong hutang lamaku, jadi sisa hutangku tinggal 10,139. Kakimu kuat kan? Arya menyela cepat. Tunggu, aku masih butuh waktu lebih lama. Jangan buru-buru, aku belum selesai memeras domba ini. Oh, ada satu lagi. Skill IT Kupro. Perusahaanmu butuh staf baru, gaji 5 juta per tahun cukup. Mana bisa Chaden menolak? Sial, dia imut sekali saat minta kerja di kantor. Lalu apa? Chaden gagal fokus. Tunggu, adik kecilnya mulai bereaksi gila. Gawat. Aku harus kabur sekarang. Akan kupikirkan aku baru ingat ada urusan mendadak. Mana boleh kabur begitu saja. Rencanaku hampir berhasil. Jangan dorong aku, Tuan. Dia menarik baju Chaden hingga menindihnya lagi. Benar-benar menguji batas kesabaran seorang pria. Arya berwajah sedih, Tuan Kwan. Bilang saja kalau kau tak sudi merekrutku. Jangan mendorongku, punggungku sakit sekali. Teganya kau menyakiti wanita yang sedang terluka. Maaf, aku tidak sengaja. Aku akan segera menghubungi bagian personalia untuk mengurusmu. Senin besok, kamu mulai kerja. Wah, serius? Strategi kecantikanku memang paling ampuh. Agak memalukan sih, tapi sampai jumpa. Kenapa cara jalannya aneh begitu? Hah? Tiba-tiba ponselnya berdering. Hello, siapa ini? Ternyata itu suara licik Vanessa Wang. Arya, kau masih hidup? Kita kan sudah seperti saudara kandung. Kau ingat? Aku kecelakaan, bukan amnesia. Ingat betul betapa setianya engkau pada Isabella dulu. Ide membiusku dulu itu darimu kan? Mana mungkin kulupakan kakak sebaik dirimu? Tanganku sudah gatal ingin menamparmu. Vanessa mengundangku ke pesta perayaan kepulanganku besok. Datang ya, jangan absen. Tentu saja, aku pasti akan hadir di sana. Vanessa melapor pada Isabella, rencananya sudah siap. Semua sudah kuatur dengan rapi. Kalung ini untukmu, kau tak perlu begini, asalkan kau membantunya mati selamanya. Apapun ku berikan. Arya sudah menggoda Sean dan menghancurkan seluruh masa depan indahku. Dia takkan lolos. Begitu masuk ke wilayahku, dia akan tamat di tanganku. Arya curiga, kenapa harus bertemu di tempat itu. Dia pun mulai menyelidik. Perenakan kuda baru, Vanessa pikir aku masih gadis lugu dan cengeng seperti dulu, meremehkanku akan dibayar mahal. Untung ada Chaden yang menjaga anak-anak di rumah. Malam yang begitu tenang sampai Arya bisa tidur nyenyak, tapi tiba-tiba sebuah pesan dari Chaden memecah keheningan. Chaden mengirim foto dirinya yang sedang dipanjat kedua jagoannya, bikin Arya tertawa lepas. Gimana cara nidurin mereka? Dia mengeluh, niatnya mengajak main sampai lelah agar cepat tidur, tapi energi anak-anak itu justru makin menggila. 3 jam dihabiskan untuk bermain, dan sekarang Puding malah asyik nunggangi kepala Chaden bagai kuda poni yang gagah. Arya tertawa sampai menangis membayangkan tingkah Puding. Chaden benar-benar sedang disiksa secara halus oleh putranya sendiri. Arya membalas, mengajak mereka main sebelum tidur, justru bikin adrenalin naik.
Coba deh dongengin puding, itu kuncinya. Dijamin langsung tepar, tulisnya. Chaden membaca pesan itu lalu menatap kedua putranya dengan tatapan pasrah yang kocak. Liam, puding, sini, Daddy mau dongeng? Wah, apa ceritanya sama kayak yang sering Mami kasih tahu? Dahulu kala, ada ratu yang menginginkan anak berkulit seputih salju. Ah, aku tahu kelanjutan cerita klise ini. Mami sering cerita, lalu ratunya meninggal dan raja nikah lagi sama penyihir yang jadi ibu tiri jahat. Ibu tiri itu ingin mencelakai sang putri. Tapi setelah sang putri berhasil kabur, dia malah bertemu seorang pangeran. Lalu putri itu memakai kekuatan pangeran buat balik ke kerajaan dan mengusir ibu tiri serta raja yang gak punya hati. Chaden bingung. Memakai kekuatan pangeran, Liam bertanya penasaran. Terus, apa mereka hidup bahagia selamanya? Nggak dong, akhirnya sang putri naik tahta jadi ratu, sementara pangerannya sudah nggak berguna lagi dan dibuang. Kaden makin melongo. Nggak berguna? Iya, kata Mami, laki-laki berkuasa aja bisa punya 3 istri sekaligus. Punya 4 selir juga bisa, cewek juga gitu. Kalau udah ada yang baru, siapa juga yang ingat mantan? Cinta itu cuma gimik buat nipu anak kecil. Nggak senyata paha ayam goreng, Chaden benar-benar dibuat bungkam 1000 bahasa. Pola asuh Arya benar-benar di luar nurul. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari luar ruangan. Itu saya, Tuan Muda. Hati saya hancur. Pelayan Lee muncul membawa segelas susu dengan wajah yang penuh duka. Kenapa pangeran dan putri nggak bisa bersatu? Dongeng cinta masa kecilku yang indah baru saja hancur berkeping-keping. Nonaan, ini kopinya. Oh, makasih. Tapi kenapa wajahmu mendung gitu? Ini gara-gara dongeng Arya kemarin, Nyonya. Putri Salju? Emang kenapa? Pelayan Lee menyahut sambil inggusan. Bukannya pangeran dan putri itu harusnya berjodoh dan bahagia. Emang mereka bersatu karena cinta? Enggak lah, mereka itu kuman barter kekuasaan demi kepentingan kerajaan masing-masing. Itu murni diplomasi. Seperti kata dongeng, peluang cinta pada pandangan pertama itu hampir mendekati angka 0%. Manusia itu rumit, mana bisa langsung klik saat pertama ketemu. Tapi Kaden langsung menyela dengan tatapan yang sangat dalam. Hampir 0 bukan berarti mustahil. Meskipun cuma 1%, keajaiban itu tetap bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan mungkin saja, keajaiban itu sekarang lagi berdiri tepat di depanku. Boom! Chaden baru saja melempar bom gombalan maut. Pipi Arya langsung merah merona. Terserah kamu deh. Sial, Kaden Kwan ternyata murid yang sangat cepat dalam belajar flirting. Dia udah jago ngegodein orang sekarang. Aku duluan ya, mulut laki-laki itu emang penuh tipu daya iblis. Kaden membela diri. Aku nggak bohong, terserah kamu mau percaya atau enggak. Butler dan anak-anak asyik menonton drama live. Siapa butuh dongeng kalau ada realita sekeren ini? Cinta datang bagai badai. Sementara itu Vanessa sedang bertelepon dengan licik. Tenang saja, aku tahu persis Arya itu orangnya kayak gimana. Dia itu sama sekali nggak ada bakat atletis. Jangankan berkuda, pegang kuda aja mungkin nggak pernah. Dia pasti nggak nyangka bakal diajak tempur di arena hari ini. Aku sudah siapkan jebakan kostum. Begitu dia naik kuda, bajunya bakal robek-robek dan dia bakal nanggung malu besar. Kuda yang kupilihkan juga yang paling beringas. Sekali dia jatuh, kupastikan dia bakal lumpuh dan kacat selamanya. Isabella tersenyum jahat di depan gedung Kwan Group. Sempurna. Kalau rencana ini berhasil, imbalan besar menantimu, Vanessa. Aku nggak percaya Kaden Kwan masih mau sama cewek cacat. Saat telepon ditutup, Arya tiba-tiba muncul di hadapannya. Vanessa, aku sampai. Mata Vanessa hampir copot saat melihat penampilan Arya yang terlihat sangat berkelas dan menawan. Arya memakai setelan berkuda profesional yang sangat mewah, benar-benar membuat penampilan Vanessa terlihat seperti asisten murahan di sampingnya. Kok dia pakai baju riding? Apa dia udah tahu bakal diajak berkuda? Kenapa kamu pakai baju kayak gitu? Aku searching di internet dan tahu tempat ini baru buka sekolah berkuda. Lagi pula Vanessa, kamu kan orangnya penuh motif. Apapun yang kamu siapin pasti bakal jadi bencana buat aku, makanya aku harus selalu selangkah di depan, kan? Sial, Vanessa merasa harga dirinya diinjak-injak. Arya, aku cuma takut kamu nggak tahu kalau agenda kita hari ini berkuda. Tapi beneran deh, kok bisa kamu pakai baju sekeren ini? Kan aku udah bilang, aku reset dulu di internet. Ditambah lagi, kamu itu penuh niat terselubung. Jadi aku harus sedia payung sebelum kamu coba-coba bikin drama murahan lagi. Gue udah siapin outfit buat lo. Jujur ya, selera lo itu agak kuno. Nah, gaya kayak gini nih yang lagi hit sekarang. Cobain, Ge. Oh ya, makasih. Tapi dalam hati dia membatin, kain kasar, jahitan berantakan banget. Ini jelas barang rongsokan. Tapi kalau Vanessa yang kasih, gue harus cek lebih teliti lagi. Gaya sederhana, maksudnya norak dan kampungan. Bahan tembus pandang, murahan sekali. Bener-bener seleramu banget. Sayang banget gue nggak bakal pakai. Buat lo aja deh. Bukan cuman cocok, tapi pasti nyaman banget di badan lo. Vanessa sadar itu benar.
Sombong aja dulu, entar juga nangis. Nggak lama kemudian si ekor kuda dibawa keluar dari kandang. Karena ini pertama kalinya, ini kuda paling anteng di sini. Pas banget buat pemula. Vanessa tersenyum licik. Padahal ini kuda liar yang nggak bisa dijinakkan pelatih manapun. Arya menatap kuda itu. Beneran cocok buat pemula? Ini sih lebih mirip kuda liar yang beringas. Dia mau mempermalukan gue di depan semua orang? Vanessa maksa. Kocok kok. Ayo, cobain. Dengan sifatnya itu, kalau gue ngomong apapun, dia pasti langsung percaya bulat-bulat. Emangnya kenapa kalau dia ngilang 5 tahun? Dia tetap aja bodoh. Tiba-tiba, Arya melompat ke atas kuda dengan gerakan lincah bin profesional, bikin Vanessa melongo. Demi apa? Dia bisa naik sendiri. Kok bisa? Arya menyeringai. Lo pikir 5 tahun ini gue cuman sibuk ngurus anak? Gue belajar segalanya karena sadar fisik gue dulu lemah. Gue latihan 100 kali lebih keras dari siapapun. Untuk memakai mahkota, lo harus kuat menahan bebannya. Dengan skill dewa, Arya menjinakkan kuda liar itu hingga berjalan sangat tenang. Lihat, penurut banget kan? Penjaga kuda pun syok berat. Kok bisa? Padahal pelatih kita aja nggak ada yang sanggup jinakin dia. Diem lo, bego, bentak Vanessa. Arya cuma senyum tipis. Oh, jadi gitu ya. Bukannya tadi lo bilang kuda ini sempurna buat pemula? Vanessa gelagapan. Anu, bukan gitu. Aku cuma. Arya memotong. Lo bener, gue kan pemula, jadi nggak bisa kontrol kuda ini. Ayo lari, awas jangan kesini. Arya teriak. Gawat, kudanya lepas kendali. Gue harus gimana? Minggir Vanessa, cepet lari. Atau lo bakal keinjek? Vanessa ketakutan setengah mati. Gue tahu lo sengaja narik talinya. Kalau mau akting yang bener dong. Arya malah makin mendramatisir. Lari lebih cepet atau lo bakal tergilas kuda ini. Arya, lo bukan manusia. Tolong, gue nggak bakal ulangi lagi. Sementara itu, di gedung grup Kwan. CEO Kwan, ada Nona White ingin bertemu. Katanya punya info soal Nona Arya. Kakaknya Arya, mau ngapain dia? Suruh masuk. Begitu Isabella masuk, matanya langsung berbinar. Gila, dia tampan sekali. Lagi kerja gini makin cool aja. Kaden dingin, gue sibuk. Langsung ke intinya aja. Tapi ceritanya panjang, Pak. Singkatin. Terus, parfum lo terlalu nyengat. Jauh-jauh dari gue. Apa? Emang ada cowok yang gak langsung klepek-klepek liat gue? Arya, lo pakai pelet apa sih? Gue gak percaya. Dia pasti bakal murka lihat ini. Saya mau bahas Arya. Lihat deh, 5 tahun lalu aja, dia udah seliar ini. Apalagi sekarang, saya cuma takut Pak Kwan dimanfaatin sama cewek licik kayak dia. Dan bapak bahkan gak sadar lagi dikhianati. Chaden cuman bilang, gitu ya, udah, lo boleh pergi sekarang. Usir dia. Baik, CEO Kwan. Tunggu dulu Pak Kwan. Lewat sini, Nona. Pak Kwan, dengerin dulu. Chaden terdiam, pikirannya melayang jauh. 5 tahun yang lalu. Mungkin